Halo semuanya, selamat datang dalam Basic Foundation Class Introduction to AI. Gimana topik akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah AI 101, paket lengkap belajar, mengenal, dan paham tentang dasar AI. Kenalin, nama aku adalah Stanley Nathan Wijaya, seorang mahasiswa dari jurusan Computer Science dari Universitas Bina Nusantara. Dalam kesempatan kali ini juga, kalian akan belajar banyak hal tentang AI, mulai dari asal-usul, sejarah, apa itu AI, kegunaan, manfaat, dan juga AI recommendation tools yang bagus banget untuk kalian pakai dan cobain di zaman saat ini. Oke, pertama-tama banget nih, aku mau mengajukan sebuah pertanyaan. Tahukah teman-teman semua apa yang lebih berharga daripada benda-benda yang ada di atas ini? Apakah yang lebih berharga daripada emas, minyak, dan juga perak? Apakah yang lebih bagus? Apakah yang ingin orang-orang cari, perusahaan cari, dan juga mungkin company-company besar inginkan di zaman saat ini? Mungkin kalian coba bisa merenungkan sekitar 5 detik, 10 detik tentang apa sih yang paling berharga di zaman saat ini. Dan jawabannya adalah data. Nah, mungkin ada beberapa daripada teman-teman yang jawabannya benar, tapi mungkin ada juga yang jawabannya berbeda. Akan tapi itu tidak masalah. Yang penting kita tahu kenapa alasan jawabannya adalah data. Karena di dunia yang dimana teknologi dan juga AI itu sudah sangat berkembang saat ini, data menjadi fondasi dasar atau bisa dibilang kayak minyak dari sebuah transportasi di mana hanya karena data, maka algoritma-algoritma, iklan, produk dan juga semua teknologi yang berhubungan dengan AI itu bisa berjalan dengan baik dan juga optimal sesuai dengan kebutuhan daripada penggunanya. Nah, tapi nih kalau kita tarik lebih jauh lagi tentang asal-usul mula, siapa pencetus ide atau pemikir daripada AI, itu ada pada seorang jenius yang bernama Alan Turing. Di mana pada disertasinya, ia menuliskan sebuah 1 billion question in the world history, yaitu, Can machines think? Apakah sebuah mesin dapat berpikir? Dan boom, dari pertanyaan tersebutlah tercipta sebuah pemikiran ide revolusi yang melahirkan AI. Dan oleh karena itu, aku juga mengajak teman-teman semuanya untuk bisa terus berpikir dan juga bertanya. Karena hanya dari situlah akan tercipta sebuah inovasi yang baru. Nah, sekarang apa itu AI? Jadi secara sederhana atau umumnya, AI merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan mesin untuk bisa berpikir dan juga meniru kognitif daripada manusia. Nah, kalau manusia itu punya otak, AI itu sendiri adalah sebuah teknologi sehingga mereka itu punya data-data atau punya sebuah hal yang bisa menjadi acuan dan juga panduan bagi mereka untuk bisa mengambil sebuah keputusan, memberikan rekomendasi, dan tindakan lainnya. Jadi bukan hanya sistem kaku yang cuma input ada output. Misalkan dikirimkan A, maka keluarnya B. Tapi AI itu berbeda. Mereka bisa berpikir berdasarkan pada data. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara mendalami dan juga belajar tentang AI. Jadi di sini aku memberikan 3 buah poin. Untuk yang pertama adalah pastinya belajar. Kalian mungkin bisa mengambil mungkin jurusan atau mungkin mata kuliah dan juga pelajaran yang berhubungan dengan AI ataupun teknologi. Lalu mungkin selain belajar secara formal, kalian juga bisa mengambil kursus-kursus ataupun kalian juga ya bisa mencari tahu banyak hal tentang AI lagi. Karena yang kedua, caranya adalah dengan melakukan research. Kalian bisa coba browsing tentang gimana sih cara menggunakan AI yang baik, apa itu AI dan juga gimana cara kerjanya AI. Lalu kalian juga bisa mungkin menggunakan sosial media kalian masing-masing, lalu cari content creator yang terkenal dan juga bagus biar kalian bisa paham lebih lagi tentang teknologi dan juga AI. Dan yang terakhir adalah pakai AI itu secara langsung. Aku yakin banget karena kalian sendiri pasti adalah seorang pengguna AI. Mungkin ada yang menggunakan ChatGPT, Gemini, ataupun produk AI yang lainnya. Kalian tuh langsung cobain pakai aja. Dan selagi kalian menggunakan produk AI tersebut, aku yakin kalian pasti lebih paham tentang gimana sih cara kerja daripada AI itu sendiri. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Nah, setelah kita udah belajar dan juga mendalami tentang AI, ada beberapa prospek bidang kerja atau karir di bidang AI. Yang pertama adalah the builders, di mana mereka ini adalah para engineer, mungkin seperti pembuat model AI, seperti mungkin computer vision model, machine learning engineer, lalu mungkin AI engineer yang mereka itu adalah pembuat produk tentang AI tersebut. Lalu prospek yang kedua adalah the orchestrators, di mana orchestrators di sini bukan seperti pemain musik atau orkestra, tapi mereka adalah orang-orang yang mengarahkan AI untuk bisa menghasilkan output terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusia.
Nah, kalau misal kalian sering banget nih, mungkin dengar tentang ada yang namanya itu prompt engineer. Nah, itu salah satu bidang di dalam The Orchestrators. Yaitu prompt engineer ini akan bertugas untuk bisa menyusun sebuah prompt, yaitu sebuah teks yang dimana itu akan kita kirimkan ke AI yang mungkin sering kali kalian juga pakai saat kalian mungkin menggunakan ChatGPT ataupun LLM yang lainnya. Kalian kan pasti memberikan sebuah prompt. Nah, prompt ini sendiri punya format dan seorang prompt engineer inilah yang menyusun sebuah prompt agar outputnya itu adalah yang terbaik. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah The Guardians. Mereka ini adalah seperti AI security, AI ethics, dan juga AI auditor. Di mana mereka itu juga punya sebuah peran yang sangat krusial di dalam bidang AI karena sistem AI itu seringkali bias dan juga mungkin tidak adil. Karena lagi-lagi nih, mereka itu menggunakan data untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan. Dan apabila datanya itu mungkin kurang atau mungkin nggak cukup, mereka bisa menghasilkan output yang bias. Oleh karena itu ada The Guardians ini. Selain itu, AI itu juga karena butuh data, pasti harus ada regulasi. Dan para The Guardians inilah seperti AI auditor yang bakal memastikan bahwa sistem AI itu taat kepada regulasi standar internasional. Karena data-data kita itu perlu dijaga privasinya agar tidak digunakan semena-mena, tapi bisa bagus untuk menghasilkan AI yang terbaik juga. Karena kalau itu tidak dijaga, kalian mungkin sering tahu nih, ada yang namanya itu mungkin hoax atau isu yang lagi terkenal saat ini, ada juga namanya itu deepfake, di mana dari data tentang mungkin gambar foto diri kalian, itu bisa di-generate oleh AI untuk digunakan hal-hal yang tidak bagus. Nah, oleh karena itu ada juga prospek kerja sebagai The Guardians. Nah, terus setelah kalian udah mungkin ada nih kebayang mungkin prospek karir kerja di dalam bidang AI, ternyata bidang-bidang di AI itu juga ada sangat banyak banget. Mulai dari ada yang namanya itu computer vision, di mana AI itu bisa mendeteksi dan juga mengenali tentang gambar, mungkin wajah manusia, atau mungkin pada saat zaman-zaman pandemik, ada juga AI yang bisa memantau menggunakan kamera, apakah seseorang itu menggunakan masker ataupun tidak. Nah, itu tuh salah satu bidang AI di namanya computer vision. Lalu ada juga yang kedua adalah di dalam bidang speech recognition. Contohnya nih, apabila teman-teman sering banget kan pasti mungkin ada meeting online atau mungkin ada juga yang online education, pasti mungkin ada menggunakan Google Meeting ataupun menggunakan Zoom. Lalu tiba-tiba ada juga AI bot mungkin yang masuk ke dalam platform tersebut. Nah, di situ ada yang bisa langsung otomatis dari mungkin pembicara yang sedang berbicara, mereka bisa merangkumkan apa yang sedang dibicarakan. Nah, itu adalah speech recognition juga, di mana AI itu bisa kenal suara manusia dan juga mengartikannya. Mungkin dalam bahasa Indonesia, Inggris, ataupun banyak bahasa yang lainnya. Lalu ada juga yang terakhir adalah generative AI, di mana AI itu sekarang juga udah sangat kreatif banget. Karena kalian udah bisa generate image, video, audio, dan lain sebagainya, bahkan animasi. Jadi AI itu udah sangat maju dan mereka bisa menghasilkan sebuah hal yang itu sangat bagus gitu. Nah, selain daripada tiga bidang ini, sebenarnya bidang-bidang di AI itu ada banyak banget juga selain ini. Seperti mungkin ada machine learning, deep learning, lalu ada juga NLP atau natural language processing, di mana dari sebuah teks mereka bisa mengartikan mungkin nanti rekomendasi teks selanjutnya apa, dan juga AI itu intinya bidangnya ada banyak banget dan juga sangat luas untuk teman-teman bisa explore dan juga pelajari. Dan kalau teman-teman tertarik, kalian bisa mungkin pilih satu bidang yang itu sangat sesuai dengan diri kalian. Mungkin kalian pengen tahu lebih lanjut tentang mungkin gimana sih AI itu bisa tahu nih dari suara, terus mereka bisa tulis sebuah teks gitu. Mungkin speech to text dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa belajar dan juga explore banyak bidang tentang. Nah, selanjutnya kita juga akan lebih tahu lagi nih tentang manfaat apa aja sih yang ada dari AI ini. Pastinya ada banyak banget. Yang pertama itu kalau aku boleh sebutkan adalah tentang optimisasi. Jadi AI itu bisa membuat kita lebih produktivitas lagi karena beberapa tugas-tugas yang sifatnya itu repetitif atau berulang itu bisa diotomisasi oleh adanya AI ini sendiri. Lalu yang kedua adalah mungkin untuk searching. Karena mungkin selama ini kalian menggunakan web browser untuk kalian bisa search, tapi bahkan sekarang di web browser pun seperti Google Chrome ataupun web browser lain itu sudah ada AI-nya yang bisa merangkumkan apa yang ingin kalian cari. Dan juga mungkin kalian sering kali menggunakan LLM yang lain seperti mungkin ChatGPT dan lain sebagainya untuk kalian bisa mencari referensi, sumber, berita, ataupun ya sekedar mengerjakan tugas. Nah, jadi AI itu juga bisa mungkin
sedikit meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi pastinya kalau kalian mengerjakan tugas, project, ataupun apalagi mungkin skripsi gitu ya, jangan untuk menggunakan AI. Karena kalian perlu untuk bisa paraphrase dan juga berpikir juga menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kalian, yaitu akal budi manusia. Nah, tapi selain itu, kalian juga bisa menggunakan AI untuk mungkin sosial media menjadi content creator. Karena AI itu sendiri ada banyak banget algoritmanya di sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, di situ karena mereka semua menggunakan AI dan ada algoritmanya, kalian bisa belajar nih gimana AI itu bisa memberikan rekomendasi agar konten kalian itu memiliki engagement yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir adalah mungkin ada dari kalian yang suka curhat dengan AI atau mungkin menjadikan AI itu sebagai teman cerita, itu juga bisa banget. Jadi AI itu sendiri sebenarnya ada banyak manfaat dan juga kegunaan yang bagus banget untuk di kehidupan sehari-hari. Akan tapi perlu diingat bahwa kita perlu bijak tentu dalam menggunakan AI ini. Nah, berikutnya aku juga akan memberikan tentang rekomendasi tools yang bagus banget untuk kalian pakai di bidang-bidang tertentu. Yang pertama adalah di bidang teks, di mana mungkin kalian sering tanya jawab dan juga AI itu bisa memberikan jawaban dalam berupa teks. Nah, di situ ada AI yang bagus banget seperti ChatGPT, Cloud, Gemini, dan juga Jasper. Di mana ini bisa kalian pakai untuk mungkin yang bertanya jawab tentang kehidupan daily life. Lalu yang kedua adalah dalam bidang video atau pembuatan animasi. Di sini ada beberapa tools yang bagus juga seperti Google Veo 3 sekarang, ada juga Sora 2, Runway, dan juga Hagen. Di mana pastinya video yang dibuat oleh AI pasti memang mungkin terlihat bahwa itu adalah AI generate video, tapi kualitasnya itu bisa bagus banget kalau kalian prompt sesuai dengan konteks yang kalian harapkan. Dan yang ketiga bidangnya adalah dalam pembuatan musik. Contohnya itu ada Eleven Labs, Suno, Udio, dan juga Adobe Podcast. Di mana di situ kalian bisa generate musik mungkin untuk background lagu kalian atau mungkin background ketika kalian ngonten dan lain sebagainya itu bisa kalian pakai. Nah, lalu ada juga nih bidang yang keempat, yaitu tentang di research akademik, yang pastinya mungkin kalian yang mungkin saat ini lagi mengerjakan ada tesis, skripsi, atau mungkin ya kalian butuh membuat artikel dan juga menjawab tugas-tugas kuliah dan berupa akademik, itu kalian bisa banget menggunakan ada namanya Notebook LM dari Google, lalu ada juga Perplexity, Paperpal, dan juga yang terakhir adalah konsensus, di mana mereka bisa memberikan referensi-referensi, sumber, dan juga data-data yang bisa kalian sertakan dalam daftar pustaka ataupun referensi kalian untuk menuliskan sebuah artikel. Lalu ada juga yang berikutnya adalah di dalam bidang coding, yang mungkin kalian adalah orang-orang teknologi atau sering membuat website, membuat aplikasi, itu ada seperti Cursor, GitHub Copilot, Cloud, CLI, dan juga Anti-Gravity dari Google, di mana mereka bisa membantu kalian dalam coding, mungkin memberikan source code, terus mungkin ya kalian bisa pakai, lalu kalian mungkin copy dan juga edit-edit biar website atau aplikasi ataupun program yang kalian buat itu bisa lebih bagus dan juga hasilnya lebih cepat lagi. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah dalam bidang note taking, di mana itu ada beberapa juga seperti Otter AI, Notion AI, Crips, dan juga Fireflies.ai. Di mana mungkin kalau kalian sering join Zoom, lalu ada juga mungkin meeting-meeting yang itu cukup banyak pesertanya, bisa ada beberapa peserta yang invite ada Otter AI ataupun Fireflies itu ke dalam Zoom meeting ataupun platform meeting lainnya. Karena mereka itu bisa merangkumkan apa yang sedang dibicarakan di sesi di online platform tersebut. Jadi AI ini bisa membantu kalian dalam note taking. Dan AI lain di dalam bidang-bidang lain itu juga ada banyak banget dan kalian juga bisa explore dan juga cari tahu lebih jauh tentang rekomendasi AI yang bagus di bidangnya masing. Nah, berikutnya nih, karena AI itu kan ada banyak banget manfaatnya dan juga ada banyak bidangnya yang bisa membantu kalian. Mungkin ada banyak pertanyaan yang pastinya kalian pikirkan juga, apakah AI itu bisa menggantikan manusia? Dan itu sebenarnya bukan kalian saja yang berpikir seperti itu, karena menurut data dari CNBC Indonesia pada tahun ini, yaitu tahun 2026, ada sekitar 78% pekerja di Indonesia yang khawatir akan posisinya bisa tergantikan atau tergeser oleh adanya AI ini. Nah, lalu pertanyaannya, apakah benar sih AI itu bisa menggantikan manusia? Kalau menurut aku secara pribadi dan juga berdasarkan dengan data serta fakta pendukung, AI itu tidak akan bisa menggantikan manusia. Karena ada beberapa batasannya yang nanti akan kita coba pelajari. Dan juga AI itu sendiri sebenarnya ada juga banyak kekurangannya. Dan tanpa adanya manusia, AI itu sendiri juga nggak bisa bekerja. Karena itu, AI tidak akan menggantikan manusia.
Tapi nanti untuk info lebih lanjutnya akan kita bahas sebentar lagi. Nah, AI itu sendiri punya banyak batasannya. Di sini aku memaparkan ada tiga batasan daripada AI. Yang pertama adalah hallucination atau halusinasi, di mana terkadang AI itu bisa menjawab sangat di luar total daripada konteks yang kita tanyakan atau kita harapkan. Dan mereka tuh bisa, ya mungkin bisa dibilang karena itu error gitu. Nah, jadi itu adalah batasan pertama daripada AI. Untuk yang kedua adalah lack of empathy, di mana AI ini sendiri karena dilatih sebuah mesin untuk bisa berpikir secara manusiawi, mereka itu ya tidak punya perasaan. Mereka juga tidak bisa memikirkan akan perasaan usernya atau mungkin ya mereka tidak bisa merespons bagaimana manusia itu berempati terhadap sesamanya manusia. Dan yang terakhir adalah data bias. Karena kalau tadi kan ingat di awal kita bahas tentang data adalah hal yang sangat berharga di dalam teknologi AI saat ini. Karena data itu merupakan acuan dasar dan juga bagaimana AI itu bisa berkembang itu karena dilatih dengan adanya data. Dan apabila datanya itu dikit atau mungkin datanya itu hanya terkhusus pada kelompok atau hal-hal tertentu, maka AI itu bisa sangat bias, di mana mungkin mereka bisa merekomendasikan apa yang memang mereka tuh dilatih untuk merekomendasikannya ini aja. Sedangkan untuk hal yang lain itu tidak direkomendasikan. Nah, itu salah satu kekurangan daripada AI. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi batasan-batasan dan juga kekurangan daripada AI. Oleh karena itu, manusia atau pekerjaan itu masih tidak bisa digantikan oleh AI itu sendiri. Oke, nah sekarang kita sudah berada di penghujung sesi materi dari Class for Change dengan topik AI 101, panduan lengkap untuk bisa belajar, mengenal, dan juga memahami tentang dasar AI. Nah, di sini aku akan memberikan sebuah kesimpulan sebagai penutup, yaitu dari seorang jenius, Profesor Karim dari Business School di Harvard, di mana beliau berkata bahwa AI tidak akan menggantikan manusia, akan tapi orang yang menggunakan AI akan bisa menggantikan orang yang tidak menggunakan AI. Jadi, kalian jangan perlu takut kalau pekerjaan kalian akan digantikan oleh AI itu sendiri. Tapi, kalian perlu belajar dan juga terus tahu dan juga mendalami lebih lanjut tentang AI dan juga pastinya menggunakan AI itu dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa membantu kalian agar lebih produktif dan juga lebih berkembang lagi. Karena justru orang-orang yang menggunakan AI tersebut akan bisa lebih cepat dalam bekerja, lebih produktif, lebih efisien juga, dan hasilnya terkadang itu bisa lebih bagus lagi dibandingkan orang-orang yang tidak menggunakan AI. Oleh karena itu, teruslah belajar menggunakan AI dan juga berlatih agar kalian bisa terus berpikir dan juga lebih mendalami tentang AI dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apapun bidang kalian, pastinya AI itu bisa masuk dan juga terjun dalam bidang tersebut untuk terus membantu kalian agar lebih bagus lagi. Dan akhir kata, aku Stanley Nathanujaya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga pada akhir. Semoga harapannya kalian bisa belajar banyak hal baru tentang AI dan juga hal-hal yang insightful bagi kalian. Dan aku akan mengakhirinya dengan sebuah ajakan, yaitu gunakanlah AI untuk menghindari dan juga membuang tugas-tugas yang repetitif dan juga membosankan, dan gunakanlah waktu luang kalian untuk bisa menghasilkan karya hebat dan menjadi lebih produktif lagi. Sekian dari aku, Stanley. See you in the next class for change.